Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Perkenalkan Ibu-ibu, saya Haura, perwakilan dari salah satu kader di Posyandu Tunas Ceria. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang cara pencegahan stunting dengan pemberian makanan bergizi. Nah, sebelumnya Ibu-ibu, makanan apa sih yang disukai anak-anak di rumah? Anak saya biasanya suka makan susu sama nugget, Bu. Kalau anak saya sukanya telur. Kalau anak saya sih biasanya sukanya bedoin kerupuk, Bu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa Ibu, nggak masalah kalau misalkan anak-anak itu punya makanan favorit. Tapi kalau misalkan makanan favoritnya itu tidak beragam, ada kemungkinan anak-anak jadi kekurangan kebutuhan gizi yang dibutuhkan. Nah, masalah yang bisa ditimbulkan dari akibat kekurangan gizi itu adalah stunting. Nah, stunting itu adalah kondisi ketika pertumbuhan anak itu jadi tidak optimal akibat dari kekurangan gizi. Jadi stunting itu bukan cuma soal anak pendek ya, Bu? Betul sekali Bu, stunting itu bukan hanya tentang tinggi badan, tapi juga bisa mempengaruhi perkembangan otak dan kesehatan anak di masa depan. Nah, Ibu-ibu, untuk mencegah stunting itu kan perlu diberikan makanan yang bergizi seimbang. Nah, kira-kira dalam satu kali makan, kira-kira apa aja makanan yang seharusnya ada di satu piring? Nasi, Bu. Sayur juga, Bu. Lauk dan buah, Bu. Nah, tiga-tiganya itu benar ya Ibu, dalam satu piring itu sebenarnya ada makanan seperti nasi yang bisa diganti juga dengan kentang, terus ada lauk bisa dari protein hewani atau protein nabati, terus ada sayurnya dan ada buahnya juga. Nah, Ibu-ibu, yang paling sering terlupakan itu adalah protein hewani. Padahal protein hewani itu sangat penting untuk pertumbuhan anak. Protein hewani itu ada apa aja sih, Bu? Protein hewani itu contohnya ada telur ayam, bisa juga telur bebek, terserah mau telur apa. Yang penting tidak alergi ya Ibu, dipastikan anaknya tidak alergi. Kemudian ada ayam, bisa juga dari ayam, bisa juga dari susu. Nah, itu bisa ya Bu ya. Berarti, Bu, kalau makan telur tiap hari itu boleh nggak? Bisu nggak sih, Bu, kalau setiap hari mah? Iya, bener bisu ya, Bu. Ya? Iya, Bisu. Tenang Ibu, makan telur setiap hari itu tidak menyebabkan bisul, karena itu adalah mitos. Justru telur itu adalah sumber protein yang baik dan mudah untuk didapatkan di tubuh sekarang. Gitu ya, Bu. Nah, Ibu-ibu, sekarang saya kasih contoh satu menu. Misalkan ada nasi, ada telur ayam, ada sayur bayam, sama ada buah pepaya. Nah, menurut Ibu-ibu, menu seperti ini mahal atau tidak? Enggak lah, Bu. Nggak mahal ya Bu ya, berarti sudah bisa dipastikan bahwa makanan bergizi itu tidak harus mahal. Yang penting bisa memenuhi gizi untuk anak-anak. Nah, baik Ibu-ibu, selesai sudah penyampaian materi untuk kita sama-sama belajar hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Jadi kan anak saya kan sering makan nugget sama sosis ya. Nah, itu tuh karena dia tuh nggak suka makan sayur, Bu. Nah, saya tuh udah sering kasih tahu nih kayak sayur bagus loh, gitu. Lihat nih dari warnanya cantik, gitu. Tapi anak saya tuh tetap gak suka. Itu gimana ya caranya biar anak saya tuh suka sama sayur? Nah Ibu, untuk konsumsi sayur itu sebenarnya tidak wajib untuk dikonsumsi dalam bentuk utuh. Misalkan harus dalam bentuk irisan atau dipotong-potong begitu saja. Tapi bisa juga dikreasikan. Misalkan Ibu anaknya tadi suka nugget. Nah, suka nugget bisa dikreasikan, dimasukin ke dalam nugget homemade. Misalkan Ibu bikin nugget homemade, ada campuran ikan, misalkan biar nggak bosan, ikan nila boleh, habis itu dicampur sama tepung tapioka, dicampur sama sayurnya boleh, campuran dari wortel atau bayam atau semacamnya, terserah Ibu mau dimasukin. Yang penting dipastikan anaknya tidak alergi Ibu, sekali lagi. Nah, kemudian bisa nanti sisanya, karena Ibu kalau sudah bikin banyak, dimasukkan ke freezer. Nanti
juga mau nanya, kebetulan tuh anak saya tuh sering banget kan makan Indomie ataupun pokoknya seringnya tuh makannya Indomie sama kerupuk. Nah, menurut ibu tuh gimana sih caranya anak saya tuh biar suka makan nasi ataupun pokoknya apa yang saya masak tuh biasanya anak saya tuh nggak mau, maunya tuh pengennya Indomie sama kerupuknya itu. Gimana sih bu biar anak saya masak apa yang makan apa yang saya masak gitu? Nah, poin utamanya itu berarti di mie ya ibu, karena anak ibu suka makan mie instan, mie sama kerupuk. Nah, sebenarnya di sini poin utamanya itu di mie. Ibu bikin mie sendiri, mie homemade, mungkin bisa dicampur dengan sari bayam contohnya. Jadi kan lebih unik ya ibu, warna hijau. Terus nanti saat dimasak dengan mie, itu bisa dicampurkan dengan telur, misalkan telurnya diaduk-aduk gitu bersama dengan mie-nya, atau bisa juga ditambahkan dengan ayamnya entah dimasak seperti apa lah, seperti masak mie ayamnya kan seperti bisa kecap gitu. Nah, itu bebas ibu, yang penting dilengkapi saja untuk komposisinya, misalkan ada fatnya, ada proteinnya, nanti juga bisa dari seratnya itu sarinya itu bisa ya ibu, kemudian dilengkapi dengan buahnya juga jangan lupa. Oke, baik ibu. Terima kasih banyak ibu atas jawabannya. Itu bisa langsung saya terapkan nanti di rumah. Anak saya bisa makan dengan bergizi. Sama-sama ibu, semoga anaknya bisa jadi lebih suka makanan yang beragam begitu ya. Amin. Ya. Terima kasih ya bu, udah ketemu. Terima kasih ya bu, terima kasih. Terima kasih.